hari raya Id, tapi Id Maulid Nabi. Maka dari itu pada bulan-bulan Maulid bukan hanya sebuah rutinitas, bukan hanya sebuah seremoni, bukan hanya kita teriak-teriak untuk memuji Nabi, untuk bersolawat kepada Nabi, akan tetapi jadikanlah Maulid itu sebagai teladan kita kepada Nabi, sebagai kita untuk meneladani perjuangan Nabi, meneladani akhlak-akhlaknya Nabi, untuk meneladani semua perjuangan Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka bukan hanya di sini, bukan hanya di Pontianak, bukan hanya di Indonesia saja, tapi semuanya memperingati Maulid Nabi. Maka dari itu semuanya dengan cara yang berbeda-beda. Jadi Indonesia ini memperingati Maulid Nabi dengan membaca kitab-kitab Maulid. Kalau di pondok kita baca Simtud dengan apa? Dengan qasidah Burda. Maka dua qasidah ini bukan sembarangan. Semuanya dikarang oleh orang-orang yang luar biasa. Kita tinggalkan membaca Maulid Simtud Durar dan pembacaan Maulid Tiba atau qasidah. Jadi antara keutamaan-keutamaannya termasuk bagaimana fadilah pengarangnya. Al-Imam Busairi, beliau itu orang Busair, asalnya adalah Berber itu suku di Maroko. Suku di Maroko. Kemudian beliau dibesarkan di Mesir, di desa yang namanya Busair, makanya disebut Al-Busairi. Al-Imam Busairi, beliau waktu mudanya itu senantiasa bersenandung menyanyikan syair-syair, melakukan syair-syair, memuji siapa, memuji penguasa, memuji siapapun. Sama kayak kamu, suka lagu-lagu, baca Quran tidak pernah. Ya pernah, tidak pernah. Al-Imam Busairi waktu mudahnya seperti itu. Kemudian kata Al-Imam Busairi, dalam waktu-waktu tertentu ketika menginjak umurnya itu 62 tahun, beliau kemudian merenung, Masya Allah, saya itu senantiasa memuji para penguasa. Nah, penyair yang suka lagu-lagu itu sukaannya kan memuji-muji perempuan, memuji-muji penguasa, walaupun tidak sesuai. Hitam dibilang putih, katanya mengkilat, manis sekali. Nah, yang gemuk dibilang seksi. Ini kan keterlaluan. Penyair itu tidak jujur, atau lagu-lagu itu tidak pernah jujur. Hal yang sepele dibuat seolah-olah itu luar biasa. Dalam perenungannya Imam Busairi, wah, saya tidak pernah memuji Nabi, tapi saya senang memuji penguasa, senang menyanyikan. Nah, begitupun anak-anak lagu sholawatan tidak mau. Maka kemudian dalam perenungan
perjuangannya sampai akhirnya beliau bersedih sampai kemudian beliau sakit, jatuh sakit sampai dikatakan sakitnya itu menjadikan Imam Busayri sampai kemudian lumpuh, stroke, sampai kemudian tidak bisa menggerakkan anggota tubuh. Maka dalam keadaan sakit beliau menyenandungkan qasidah amin tadakkuri kiramin bibi sampai bait-bait terakhir. Kemudian setelah burdah itu selesai disenandungkan, maka di dalam mimpinya Nabi hadir, Nabi mendatangi beliau, kemudian memakaikan burdah itu bulu. Itu jaket bulu. Nah, makanya disebut qasidah bulu. Lah ini sudah ada mulai zaman dulu. Dulu itu zaman sang penyair terkenal namanya Ka'ab bin Zuhair. Beliau itu selalu memprovokasi kepada Quraisy dengan syair-syair adalah mencela Nabi, sampai kemudian datang hidayah kepada Ka'ab. Maka Ka'ab datang kepada Nabi dengan menggunakan cabri. Padahal waktu itu Nabi umumkan kepada semua sahabat, barang siapa yang bisa membunuh orang yang telah membuat syair-syair yang isinya memprovokasi untuk membunuh Nabi, maka silahkan boleh dibunuh dan akan aku berikan hadiah. Maka Ka'ab dengan hidayahnya datang kepada Nabi, ya Rasulullah, seandainya orang yang telah mencela engkau, seandainya orang yang telah membuat syair untuk engkau dengan celaan-celaan, kemudian ia datang kepada engkau dan meminta maaf, apakah engkau mengampuninya? Jawab Nabi, ya, pasti akan saya maafkan. Maka kemudian Ka'ab membuka burdahnya, membuka cadarnya, diperlihatkan, inilah saya Ka'ab bin Zuhair yang telah membuat syair. Apakah engkau memaafkan saya? Iya, akan saya maafkan. Maka kemudian Ka'ab membuatkan syair untuk Nabi sebanyak 63 bait. Karena saking senangnya Nabi, akhirnya Nabi menghadiahkan jaketnya itu, burdah yang terbuat dari bulu, kepada Ka'ab bin Zuhair. Sejak saat itu semua qasidah yang isinya memuji kepada Nabi banyak yang dinamai qasidah burdah. Begitupun Maulid Simtud-Durrah. Yang ngarang itu tidak sembarangan. Beliau Al-Habib Ali Al-Habsyi. Kata Al-Habib Ali Al-Habsyi, beliau mengatakan, barang siapa yang membaca Simtud-Durrah dan dijadikan rutinitas sebagai wiridannya, maka Allah akan membukakan hijab kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa Al-Habib Ali Al-Habsyi? Beliau ketika selesai mengarang Maulid Simtud-Durrah, mudah sekali bertemu dengan Nabi. Maka dari itu karena kita di Indonesia memperingati Maulid Nabi adalah dengan membaca Simtud-Durrah, kemudian membaca qasidah burdah. Maka bacalah itu dengan khusyuk, dengan perenungan yang baik, karena itu semuanya adalah isinya adalah
kisah-kisah Nabi, mulai Nabi sebelum lahir sampai Nabi dilahirkan, mukjizat Nabi. Bagaimana mungkin kita umatnya? Kita umat siapa? Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika dibacakan kisah perjuangan Nabi, dibacakan kisah kelahiran Nabi, tidak pernah menyimaknya. Padahal kita mengaku bahwa kita mencintai, kita cinta Nabi tidak? Cinta Nabi. Bagaimana mungkin bisa dikatakan cinta jika tidak mengenal Nabi? Bagaimana cara mengenal Nabi? Ya minimal. Jadi dipahami sendiri maknanya di dalam qasidah burdah atau di dalam maulid simtud turun. Yang nggak tahu maka kan ada yang terjemah. Maka khusyuklah ketika membaca maulid Nabi. Sampai-sampai diceritakan oleh Sayyid Abbas Al-Maliki, beliau ayahanda Muhammad Al-Maliki, suatu ketika di zaman dahulu di Mekah ada orang tua di Mekah, rambutnya sudah putih semua. Ketika ada pembacaan maulid, dia tidak pernah suka, Ini hati-hati. Yang tidak senang ketika dibacakan sholawat Nabi. Sampai akhirnya suatu ketika Allah uji dia dengan keadaan sakit yang tidak bisa berdiri, bisa berbicara tapi tidak bisa berdiri. Sampai kemudian dia mimpi bahwa di dalam mimpinya Nabi datang. Dijemput oleh sekumpulan rombongan. Akan tetapi dia tidak bisa menjemput Nabi. Kamu tidak akan bisa bergerak. Kamu tidak akan bisa menemui saya. Akhirnya lumpuh sampai kemudian ia sadar, ia nadar, ya Allah, seandainya saya diberikan sembuh, maka setiap pembacaan maulid saya akan berdiri dari awal sampai akhir sebagai penghormatan saya kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai ketika pembacaan maulid diceritakan kisah-kisahnya Nabi, kalian merasa tidak senang atau malah kalian melarikan diri. Nah, ini tentu tidak benar. Akan tetapi yang terpenting, karena kita semua adalah santri, jadi maulid Nabi itu bukanlah rutinitas, bukan rutinitas tiap minggu, tiap bulan, tiap tahun. Akan tetapi maulid Nabi itu diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Nabi itu adalah sosok yang sangat sempurna. Apa yang tidak bisa kita tiru dari Nabi? Dermawan, wah Nabi paling dermawan. Sabar, Nabi paling sabar. Adil, Nabi paling adil. Alim, Nabi paling alim. Beramal, Nabi paling beramal. Mulia, wah tidak ada makhluk lebih mulia daripada Nabi. Tidak ada makhluk lebih mulia daripada Nabi. Akan tetapi karena kita bukan pedagang, kita juga bukan penguasa, kita juga bukan pekerja, kita adalah penuntut ilmu. Maka bagaimana meneladani sifat-sifat Nabi, meneladani Nabi dengan kita mengamalkan ilmu kita.
Jangan sampai ilmu-ilmu yang telah diberikan tidak diamalkan sama sekali. Gurunya ngajarkan wudhu, wudhunya tetap, pokoknya yang penting basah wajahnya, kaki tangan tidak basah, tidak apa-apa. Padahal sudah diajar. Gurunya ngajari sholat itu harus wudhu. Karena subuh-subuh takut ada suami, ada suami. Bangun tidur langsung sholat, tidak wudhu. Maka di mana ngamalkan ilmunya itu atau diajari kebersihan itu sebagian dari iman, tetap tidak mau bersih. Nyucinya 3 minggu sekali, nunggu pakaiannya kalau habis pinjam teman baru ini adab-adab atau akhlak bukanlah akhlak santri. Seharusnya santri itu ketika belajar ilmu maka amalkan ilmunya seperti keledai atau seperti mobil besar itu, mobil box itu dikasih botol bisa, kasih kontainer tidak mampu, dikasih buku ya bisa, semuanya bisa, tapi hanya mondar-mandir, timur barat sampai bannya bocor baru ya. Sejelek-jeleknya hewan itu himar itu adiknya kuda. Ada kuda, ada himar, ada bihun. Dikasih kitab 4 jilid dia bisa, kasih tafsir, suruh bawa dari sini ke sana ke Muning itu ya bisa, tapi bisanya bawa. Ditanya itu apa itu tidak tahu. Jangan sampai kamu seperti itu. Kelas kamar bawa kitabnya besar. Selemari dibawa semua. Kelas itu selemari dibawa semua, kitabnya dibawa semua. Sampai kamus yang besar menawurnya di bawah, sampai kayak gini. Bawahnya seperti ini. Ditanya itu apa ya? Tidak tahu. Tidak apa bedanya dengan himar? Bedanya apa? Kamar kelas. Tapi cuma himar pun bisa. Maka dari itu ilmu yang amalkan berpindah pelajaran dari Nabi, kecuali saya pasti mengamalkan, maka dari itu amal itu penting sekali. Sampai biasanya kan Ustaz nazarkan itu Pak, fa'alimun bi ilmihi lam ya'malan. Terus tidak tahu fa'alimun bi ilmihi lam ya'malan, mu'adzabun min qabli ubadil watan. Tulis fa'alimun bi ilmihi lam ya'malan, mu'adzabun min qabli ubadil watan. Orang alim yang tidak ilmunya, maka mu'adzabun min qabli ubadil watan, maka pasti akan disiksa sebelum penyembah. Bagaimana mungkin alim tapi disiksa lebih dahulu daripada penyembah berhala? Maka dikatakan di dalam syaratnya itu, katakan di dalam apa itu, bahwa penyembah berhala itu tidak tahu, sedangkan orang yang punya ilmu akan hal ladina ya'lamuna
la alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kita meminta supaya termasuk alladzina an'amta alaihim, orang-orang yang Allah berikan nikmat. Ghairil maghdubi, punya ilmu tapi tidak mau mengamalkan. Pinter tapi suka minteri. Pinter tapi suka minteri. Nah, iya, kalau mau dipukul jangan dipukul. Yang mukul tidak pakai ilmu, yang pakai ilmu saja yang mukul. Wah, itu namanya pinter tapi minteri. Yahudi ya mirip. Yahudi itu pinter tapi tidak mau mengamalkan ilmu saja. Lah orang-orang Nasrani itu orang-orang yang tidak punya ilmu tapi suka beramal. Tidak punya ilmu suka beramal, jadinya apa? Sesat. Ya, punya ilmu tidak mau beramal, dimurkai. Tidak punya ilmu suka beramal. Dan bagaimana mungkin dia mengamalkan ilmu, uang ilmu saja tidak punya. Makanya dikatakan oleh Ibnu Umar, tidak dikatakan orang alim kecuali tidak boleh orang alim kecuali dia belajar. Maka ilmu itu butuh guru. Tidak hanya kemudian baca pinter-pinter sendiri. Tentunya membaca dengan diajarkan oleh guru itu pasti berbeda. Pertanggungjawabannya pun berbeda. Nanti di hari kiamat jika ditanya kamu dari mana? Dari majalah. Maka dari guru dari mana? Dari gurunya. Guru dari mana? Dari gurunya. Sampai kepada yang ngarang
bahwa dikatakan oleh Ibnu Umar, tidak dikatakan orang yang berilmu, dan tidak dikatakan orang yang alim kecuali dia belajar, dan tidak dikatakan orang yang alim kecuali dia pasti mengamalkan ilmu. Maka tahapan ini itu tahapan orang itu harus belajar terlebih dahulu. Selanjutnya setelah belajar maka diamalkan. Maka kita menanam itu ya menuntut ilmu, kemudian kita mendapatkan buahnya. Apa buahnya? Ilmu. Buahnya ilmu ya amal. Sehingga apa namanya, orang yang menuntut ilmu ya, oleh Nabi ya, man lam ya'ilmi lam yazidhu illa kibran. Orang yang tidak mengamalkan ilmunya tidak bertambah kepadanya apapun itu, kecuali justru makin bertambah sombong. Orang yang tidak mau amal itu pasti sombong, merasa bahwa dengan ilmunya telah cukup dengan segala sesuatu. Padahal samratul ilmi amal. Ya sama, bahwa ilmu itu alat untuk mendekatkan diri kepada Allah. Alat itu jika tidak digunakan, berguna atau tidak? Alat jika tidak digunakan, maka tidak ada gunanya sama sekali. Semahal apapun alatnya, sebanyak apapun alatnya, dan sebaik apapun alatnya, jika tidak pernah digunakan berarti tidak ada gunanya. Maka ilmu itu alat. Tambah tinggi alatnya, tambah bagus. Maka seharusnya amal. Kalau pisau itu kan untuk motong yang kecil. Apa namanya, bumbu. Itu kan pisau. Tambah besar, tambah ada apa? Golok untuk ayam, kambing. Tambah besar, tambah banyak gunanya, semakin amalnya tambah besar. Tambah besar lagi pedang. Wah, itu bisa digunakan untuk perang. Maka dari itu, sebaik apapun ilmunya, sebanyak apapun ilmunya, jika tidak pernah diamalkan, maka tidak ada gunanya sama sekali. Maka di bulan Maulid ini kita meneladani Nabi. Ya, kecil-kecil dulu, yakni dengan mengamalkan ilmu. Apapun yang didapat, yang dari marhalah 1 amalkan ilmu yang didapatkan dari marhalah 1, marhalah 2 juga begitu, marhalah 3 juga seperti itu. Tambah naik, wah amalnya berarti semakin banyak, amalnya semakin besar. Pelan-pelan, karena santri ya meneladani Nabi ya seperti itu. Nanti kalau jadi pedagang ya meneladani Nabi dari sifat amanahnya, dari sifat dermawannya, dari sifat adilnya. Nanti jadi pengusaha, jadi pegawai dan lain-lain ya meneladani Nabi dengan sifat-sifatnya yang lain. Karena kalian santri, maka amalkanlah ilmu yang didapatkan. Siapa tahu dengan amal itu menjadi sebab kita semua bisa
dikumpulkan bersama kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan itu menjadi bukti kecintaan kita kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, karena dikatakan apa namanya, kullu nasabin wasababin, semua nasab dan semua yaumal kiamah pasti akan terputus pada hari kiamat. Nasab akan terputus pada hari kiamat. Anak ndak ingat bapak, bapak ndak ingat anak, ibu ndak ingat anak, anak ndak ingat ibu. Semuanya sibuk dengan urusan masing-masing. Illa nasabi wasababi, kecuali nasab-nasabku, yakni dzurriyyah Nabi, keluarga-keluarganya Nabi, wasababi, dan sebab-sebab yang bisa Nabi. Mudah-mudahan dengan kita amalkan ilmu kita itu menjadi sebab kita mendapatkan syafaatil uzma pada